Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Dan ini teman-teman adalah sebuah request dari sahabat pecinta catur. Bang, coba dong tunjukkan permainan Richard Rapport menghadapi Magnus Carlsen yang tentunya sangat luar biasa teman-teman. Dan saya sengaja tetap membuat posisi seperti ini. Kita akan melihat bagaimana naturalnya Richard Rapport putih menghadapi Magnus Carlsen hitam. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Richard Rapport putih memulangkah dengan pion ke D4, maka Magnus Carlsen kuda ke F6, sebuah teknik yang cukup agresif yang coba dimainkan oleh Richard Rapport, yaitu dengan gajah ke G5, ini dinamakan dengan Trompowsky attack. Tetapi tentunya Richard Rapport memilih lawan yang salah. Magnus Carlsen adalah pemain yang sudah menghafal tentunya variasi ini, ia dapat menghadapi dengan baik, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Dibalas E6 cukup solid, maka kuda ke D2, H6 saat ini, dimana langsung mengusir gajah. Gajah mundur ke H4 mempertahankan pinon, C5 saat ini menawarkan pion sentral, E3 menolak, maka pion memukul pion saat ini, pertukaran terjadi, gajah ke E7 mengaktifkan diri, melepaskan pinon ke depan, juga mempersiapkan rokade. C3 berlanjut juga saat ini mempersolid pion pusat ke depan, B6 berlanjut mempersiapkan fianchetto atau bahkan ke depan menawarkan gajah, karena inilah yang ke depan diharapkan oleh Magnus Carlsen. Ia melakukan simplifikasi secepat mungkin. Maka gajah ke D3 berlanjut dan gajah ke A6 betul saja teman-teman. Karena seperti ini, apabila gajah ke B7, mengapa ia tidak menyukai? Karena kuda ke F3 aktif mempersiapkan rokade ke depan apabila diterima. Masalahnya menteri dapat menerima, kuda dapat menerima, keaktifan lebih baik dari putih. Oleh sebab itulah Magnus Carlsen cukup cerdik tentunya gajah ke-6, karena apabila diterima, kudanya akan sekaligus aktif teman-teman. Berlanjut menteri ke F3 juga tentunya mengancam benteng. Pion ke D5 menutup, kita lihat bagaimana saat ini, di mana selain juga sebagai defender sekaligus juga membuka teman-teman. Dan lagi-lagi juga Magnus Carlsen mengundang gajah memukul gajah sehingga kudanya akan aktif. Dan untuk itulah Richard Rapport menolak gajah mundur ke C2. Tetapi kompensasi kita lihat bagaimana diagonal ini jadi diambil alih oleh hitam untuk ke depan mempersulit Richard Rapport melakukan rokade. Kuda ke C6 saat ini, maka kuda ke E2, dan melihat bahwa Richard Rapport akan rokade, maka ia tidak mengizinkan dengan kuda ke E4 teman-teman. Kita lihat bagaimana ia mengambil resiko. Maka gajah juga langsung memukul gajah saat ini. Karena apabila rokade tidak mungkin, karena kuda akan memukul kuda teman-teman, mengancam menteri, mengancam benteng. Oke, oleh sebab itulah di sini gajah mukul gajah, tempo mengancam menteri. Dan yang jadi pertanyaan, apa yang dimainkan Magnus Carlsen? Ia kuda memukul kuda teman-teman. Karena sebelumnya apabila dicoba kuda memukul gajah, masalahnya kuda akan memukul kuda, pion menerima, justru pion ini akan tumbang teman-teman. Oke, oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini kuda memukul kuda, maka apa yang harus dilakukan oleh Richard Rapport? Ia menteri memukul pion teman-teman, mengambil sedikit keuntungan. Karena seperti ini, apabila gajah langsung memukul menteri, masalahnya kuda memukul menteri tempo skak, pion akan bertumpuk, maka benteng memukul gajah teman-teman. Lagi-lagi serba salah tentunya. Di dalam posisi ini menteri tentunya memukul pion, maka raja menerima menteri, gajah baru memukul menteri. Ia tidak langsung memukul gajah teman-teman, tetapi kuda ke C4 saat ini memanfaatkan keunggulan ke depan pion. Maka gajah ke C7 menyelamatkan diri, kuda saat ini juga langsung memukul pion. Disinilah teman-teman posisi kritikal, bagaimana sedikit saja kekalahan tempo, kita akan melihat bagaimana signifikan jauh berbeda. Dimainkan Richard Rapport H4 tentunya mencoba menyerang ke depan. Tetapi yang menjadi tantangan teman-teman, Anda post video ini, apa langkah yang dimainkan Magnus Carlsen untuk unggul di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke C8 mengancam gajah. Sebelumnya seperti ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebelum kita melangkah lebih jauh. Lagi-lagi rokade adalah pilihan yang salah karena gajah menerima kuda. Oke, tetapi satu-satunya teman-teman bahwa di sini gajah ke G3. Kita akan mengerti ke depan mengapa H4 adalah langkah buangan yang tidak berarti teman-teman. Sehingga langkah ini adalah untuk menyamakan tempo. Semisal benteng ke C8 baru saat ini juga mengancam pion ke depan, maka benteng baru ke B1.
kuda ke C4, gajah ke D3 sudah tepat waktu, kuda ke A3, maka di sini benteng ke D1 teman-teman. Pertukaran gajah terjadi dan ini pun tepat waktu mensupport pion. Tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan teman-teman, kita kembali ke partai aslinya H4. Masalahnya benteng ke C8. Benteng terlebih dahulu ke B1 mengancam kuda, kuda ke C4, gajah menyelamatkan diri ke F4. Karena saat ini kemanapun, bahkan kembali ke G3 sekalipun, tetap kuda ke A3 teman-teman. Kita lihat inilah pembeda forkingan saat ini, sehingga kekalahan tempo, tidak lagi ada ancaman ke depan ketika kuda mundur sebelumnya gajah untuk mengancam kuda, mengancam gajah. Dan inilah pembeda teman-teman, di mana setelah benteng ke B2, maka gajah dapat memukul kuda, pertukaran kuda memukul gajah, pertukaran langkah spektakuler, kuda memukul pion sentral, melakukan skak. Masalahnya teman-teman, benteng akan tumbang karena apabila lagi-lagi kuda diterima, membuka benteng, mengancam benteng. Luar biasa bagaimana imajinasi Magnus Carlsen. Dan kita kembali teman-teman, di dalam posisi seperti ini tentunya dicoba gajah ke F4, maka kuda ke A3 tetap saat ini. Benteng ke B2, kuda saat ini memukul gajah teman-teman, melakukan skak, benteng menerima, dan setelah kuda ke B4, berjatuh tidak. Di sini juga Richard Rapport menyerah, dan sesuai request tentunya, Bang, coba buatkan bagaimana Magnus Carlsen mengalahkan Richard Rapport hanya dalam 20 langkah. Ini terjadi 20 langkah teman-teman. Mengapa menyerah? Yang pertama, apabila dilanjutkan pion menerima kuda, masalahnya benteng juga memukul benteng, saat ini juga mengancam kuda, kuda ke C1, benteng ke C8, bagaimana saat ini menyelamatkan, raja juga tidak bisa berpindah. Kita lihat bagaimana kuatnya gajah ini teman-teman. Oke, benteng ke H3 adalah rekomendasi dari komputer, maka tentunya akan ditukarkan saja kualitas, mendapatkan juga kuda dan gajah dengan satu benteng. Di sini kita lihat melakukan skak, masalahnya benteng juga ke C4, salah satu pion akan tumbang teman-teman. Dan yang kedua, bagaimana jika di dalam posisi sebelumnya, yaitu dengan benteng ke D2 misalkan, masalahnya kuda ke D3 tetap skak teman-teman. Kemanapun raja melangkah serba salah. Apabila ke F1, masalahnya di sini kuda memukul gajah, kuda juga sedang dipin. Oke, apabila juga ke D1, masalahnya kuda memukul pion F2 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Jadi serba salah tentunya bagaimana permainan yang terjadi, dan luar biasa juga teman-teman bagaimana kombinasi yang dimainkan Magnus Carlsen mengalahkan Richard Rapport yang membantu Ding Liren dalam kejuaraan dunia hanya dalam 20 langkah tentunya pada partai Blitz. Luar biasa teman-teman. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Richard Rapport ialah 81,6% dan tingkat akurasi Super Grandmaster Magnus Carlsen 97,4%. Merupakan sebuah permainan dan juga perbandingan yang luar biasa. Dan tentunya teman-teman, sebagai spesial pada kesempatan ini juga, saya akan memberikan kepada Anda sebuah puzzle yang cukup menarik. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan coba lihat teman-teman posisi puzzle ini dengan seksama, di mana hitam memilih dengan benteng tentunya memukul benteng, dan perlu diketahui pion akan melaju ke depan. Yang menjadi tantangan saat ini teman-teman, kita lihat secara kualitas benteng lebih baik, tetapi Anda pause video ini, temukan kombinasi terbaik bahwa putih melangkah, giliran putih melangkah, dan dapat memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami juga akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.